Selamat malam. Tak terasa ya, udah cepet banget. Udah sampai ini day 3, match keempat ya. OPC mak weh. So, day 3 match 4 akan apa yang terjadi di sini? Kalau nggak salah sih, ini momen dimana BTR putus koneksi ya. Kalau nggak salah ini di match ini. Jadi ada kendala di mana Bigetron itu di sana di GH mereka itu putus koneksi. So akan seperti apa menghadapi situasinya, kita akan langsung saja ke videonya. Dan arah pesawat cukup adil untuk semua tim, cukup adil. Dan sepertinya karena terlalu adil juga tidak ada yang tim yang akan early fake sih ya. Oke, jadi kita cepetin aja ya. Oke. Zona pertama sudah muncul dan mengambil Rossi ya, ini 60-40 lah ya, dan ini akan membuat, karena kita tahu drop zone di luar sini ini banyak tim, jadi ini akan banyak tim yang merangsek ke dalam dengan cara rebutan gitu loh, pasti akan seperti itu ya. Langsung kita gas saja ya. Oke, 1 2 3 4 ya, 4 tim yang berada di luar zona, sementara tim lain udah berada di zona. Dan seperti prediksi saya, ini akan banyak tim yang cepat-cepat merangsek ke center circle, mengarah ke center circle, dan ini pasti akan menyebabkan ada beberapa tim yang akan fight saat mereka rotasi ya. Ada yang melakukan split jauh. So, nah benar sekali. Ini ya, ini momen dimana mereka bukan ngapain ya ini. BTR saat ini itu sesuai yang kita tahu di postingan lain lah, ini mereka itu koneksinya putus ya. Gimana perasaannya ya, turnamen internasional putus koneksi? Wah, kalau nggak siap ini bisa pressure untuk psikologi tim kita ya. But it's okay, lalu kita akan lihat gimana mereka menghadapi keadaan ini ya. Terkadang memang gitu ya, kita kalau di turni kita minor, mayor itu kita nggak bisa ya, beberapa sih bisa menghadapinya, mengatasinya ya. Ada plan cadangan gimana, tapi kalau udah koneksi itu ya mau gimana. So kita lihat RQ, mereka menahan zona karena mereka jauh ya. Nih, seperti yang saya bahas, pasti akan ada beberapa tim yang saat mau merangsek masuk, mereka bertemu gitu loh. Nih, dan BTR sudah melakukan rotasi yang dimana mereka dari Pekado ya, mereka mengambil jalur tol ya, maksudnya jalan aspal lurus, dan ada 1, 2, 3, ada 3 tim yang akan di cross dari rotasi BTR ya. Mereka akan cross melalui vision 4 tim ini, 1, 2 ya. Akankah selamat? Kita lihat ya. BTR di sini sudah kehilangan 1 pemain ya. Yaitu nggak tahu entah dampak koneksi tadi atau gimana, saya juga kurang paham. Di circle kedua mereka sudah kehilangan 1 pemain. Bentar. Oke, kita pause dulu. Di sini ya masih tertahan di sini, atau mereka masih putus koneksi ya di sini ya. Soalnya ini rumah dewa yang pas mereka tadi parkir mobil tadi ya, dan sudah beberapa tim yang berada di sekitar mereka. Ini akan menjadi PR buat BTR ya, otomatis kan udah hafal nih kita, kalau ada vehicle yang tidak wajar, bukan spawn gitu kan, kita udah tahu, jadi pasti akan menjadi pusat perhatian. Ketika ada vehicle bahkan 2, itu akan menjadi pusat perhatian. So kalau kalian mempunyai vehicle itu sebaiknya ya diumpetin lah, biar tidak memancing perhatian dari tim lain. Oh, ini benar-benar BTR terlihat ya, tidak ada gerakan, berarti mereka masih putus koneksi ya. Gila sih ya, bisa bertahan dari kondisi tekanan seperti itu dan tetap bermain, tetap semangat, itu luar biasa. Bagaimana mereka memanage mental mereka, psikologi mereka, ini sangat diacungi jempol ya. Oke, zona akan menutup. Nah, sudah ada mulai nih
aset-asetnya, berarti mereka sudah mulai bergerak, mereka sudah kembali ke in-game. Dan zonanya juga untungnya di zona paling nyebelin ini, zona 3, mereka mendapatkan circle gitu loh. Jadi untungnya, seandainya tadi tidak, ini akan lebih sulit lagi untuk BTR, karena otomatis mereka tadi yang putus koneksi, otomatis dari source mereka juga tidak menambah, tidak bisa melakukan looting, tidak bisa, ya nggak bisa ngapa-ngapain lah. Dan untungnya circle beruntung masih berada di mereka, bahkan mereka udah memasuki sekitar sepertiga, jadi aman lah. Tetapi dengan catatan mereka tadi yang putus koneksi, mereka tidak bisa mengawasi tim-tim mana saja yang sudah mendekat. Jadi ini benar-benar nol info ya, nol information buat BTR. So ini bakal sulit, ini bakal jadi PR, karena dengan tidak tahunya info tim mana aja yang berada di dekat mereka, ini akan menjadi PR. Salah buka badan itu bisa ter-take down gitu loh. Nah, ini merupakan tyrant yang sangat menyulitkan gitu loh. Bahkan event kamu pakai vehicle pun susah, karena konturnya yang pinball ini akan pakai vehicle juga lambat, jalan pun juga tanggung gitu loh. Untuk ngepron itu, untuk berlindung itu tanggung, karena cuman kecil-kecil pinball ya tyrantnya. So kita akan mulai. Ya kan, banyak tim-tim yang saat rotasi flash gitu. Sementara WTR di sini masih tertahan di sini. Entah semuanya udah balik ke lobby atau belum, maksudnya koneksinya itu udah balik semua atau belum, tapi ada PR di mana dia harus melalui jarak sekitar hampir 200 meter untuk memasuki zona berikutnya. Dan zona berikutnya adalah di bukan Craterville ya, La Bendita. Karakternya juga sama Craterville itu, jadi kayak kawah gini. Ini area yang luas, dan apabila banyak tim yang berada di lingkaran luarnya, ini akan menjadi vision yang barbar gitu loh. Kalian buka badan itu yang bisa melihat banyak tim gitu loh. Jadi zona di sini sih cukup memusingkan banyak player, karena ya itu tadi, dari konturnya tadi. Sepertinya BTR masih ada beberapa player yang belum balik ke permainan. Terlihat bagaimana benar-benar satu orang tadi, cuman Ryzen doang yang sudah balik ke permainan, dan lainnya masih stay di situ. Kalau mereka benar-benar sudah balik semuanya, otomatis mereka akan rotasi otomatis. Kalau mereka belum rotasi, berarti ada sesuatu gitu. So BTR di sini ya, karena udah ada tim yang akan zoning di mana seharusnya BTR zoning duluan. Kalau bisa dapat sini sih agak enak ya, tapi karena sudah ada tim yang duluan ke situ, mungkin akan menjadi PR. Mereka bisa terpotong otomatis. Konturnya ya, ini hampir mirip seperti Craterville, dan pasti dengan kontur seperti ini banyak tim yang akan memutuskan cuman ada berada di pucuk-pucuk lingkaran itu ya, dan itu defense-nya itu. Tetapi PR-nya jika ada tim yang dari belakang, ya udah kelar, jadi penghambat gitu. Oke, di sana kita anut ya, Ryzen tinggal sendirian. Ryzen ya, berarti otomatis sepertinya dua player yang lain tidak kembali. Ryzen tinggal sendiri, dan zona mulai menutup. Dia harus sedikit 100 meter untuk memasuki zona, tetapi 100 meter yang ada di depan ini adalah low ground ya, dimana T1 dan KOG ini bisa melihat ke arah situ ya. Kita lihat aja, mampukah dia memasuki zona persis membagi kawah ini. Jadi akan banyak tim yang berada di ujung-ujung kawah ini ya, kawah puncaknya kawah, dan mereka untuk masuk ke dalam kawah ini dan misalnya ingin mengambil kompon itu PR. Karena apa? Ketika mereka sudah turun, dan ini jaraknya tidak lebih dari 100 meter, dan ini akan menjadi open vision, open free fire banget. Jadi pasti akan banyak tim yang hold dulu di sini, mencoba clear dari belakangnya, baru kalau setelah zona nanti muncul, baru mereka memutuskan. Tidak mungkin mereka akan gegabah langsung turun ke sini, karena itu free fire banget, sangat vision yang benar-benar free, tidak ada obstacle yang bisa melindungi itu. Ini banyak tim yang berlomba-lomba menjaga ujung dari La Bendita, puncak La Bendita, dan
Ya memang harus seperti itu karena mereka harus clearing dari area yang di belakang mereka dulu, baru mereka bisa stay di puncaknya. Kalau tidak itu jadi bumerang bagi mereka sendiri untuk berada di puncak gitu. Terlihat Ryzen masih di sana termakan zona ya, seperti sesuai. Nah, ada satu yang nekat, yaitu Charles. Ini salah satu orang, dia maju. Saya rasa ini akan out sih ya, karena 1, 2, 3 ada 3 tim, 3 player dari 3 tim yang berada di puncak tebing Labendita. So ini akan menjadi vision yang sangat luas untuk melihat rock. Dan OR dan Ulu berhasil memasuki salah satu kompon. Ini berada di luar sih, masih di luar. Nggak worth it sih ya untuk fight di sini, karena mengingat zona juga udah zona kelima. Kalau mereka tidak kecil untuk ke pinggir zona CPR, nggak worth it itu. Oke, kita hold dulu. Ryzen benar-benar masih di luar. Ini akan nggak bisa, sepertinya nggak bisa. Dan semoga posisi placementnya juga tidak terlalu buruk. Semoga saja Box melakukan split yang sangat bagus. Untuk karakter seperti Labendita, split seperti ini sangat bagus karena vision mereka benar-benar terbagi, dari low ground, high groundnya terbagi, kanan kiri juga terbagi. Yonjun juga melakukan yang sama persis, ini juga bagus. Sementara SGE mereka stick, dan ini bakal PR karena di sini ada kawah terbuka PR, dan Rocks masih ngumpet ya. Ini sekitar di cekungan sini dia masih ngumpet, tapi ini harusnya tidak lama di Iron daerah Labendita ataupun Craterville itu susah, nggak worth it kan tadi fake-nya, karena percuma keluar juga nanti open vision. Charles ya yang sudah maju si Rock, kita lihat aja kalau dia bisa meminimalisir pergerakan, tidak terlalu frontal sih, dia bisa ngumpat. Cuman ya kita lihat aja nanti ya. Ryzen masih bertahan dan melakukan healing di luar. Ryzen sempat mendapatkan ya, dan BTR harus out tentunya di posisi ke-8 karena di situ tadi masih 7 tim ya. Dan zonanya seperti itu ya. Oke lah, karena sudah end. Oh ternyata Rocks di cosplay jadi rumput ya, pantas dia tidak kelihatan ya. Ya kita cepetin aja ya. Dan yang chicken adalah Athena. PR berada di posisi ke-8 tuh harusnya. Tapi kill poinnya karena cuma 1, walaupun si Ryzen yang terakhir tadi ya yang bisa curi. So posisi ke-8 not bad. Dengan yang saya note tadi ya, putus koneksi, kalian bisa tetap mendapatkan achievement point yang tidak, hitungannya tidak tusun, itu bagus sekali ya. Susah loh mengatur mood bermain ketika sudah terlanjur putus koneksi seperti itu, apalagi teman-temannya hilang karena putus koneksi, itu susah mengatur moodnya. Nice try banget buat Begetron. Dan langsung aja kita lihat nantinya. 178 satu orang normal sih ya. Oh iya, jangan lupa ya, nanti malam juga ada collab scrim antara Hanuman sama High Roster bikin scrim. Jadi pantengin, nanti tonton malam. Scrim ini seharusnya bisa mingguan untuk High Roster, tapi untuk Hanuman sendiri masih belum ya, masih belum mengadakan scrim mingguan, mungkin besok lah ya. Tapi nanti malam scrim collab Hanuman X High Roster ya, jangan lupa nonton. Dan ini adalah overall ranking hari ketiga match ke-4 ini. Athena menjadi kontestan perebutan ya, mulai dari hari ketiga ini. Ada kontestan baru selain Bok ya, dari kemarin fight-nya sama Bok poinnya. Sekarang ada Athena, mulai menarik ya. Dan segitu saja. Jadi seperti yang kalian lihat, ada kontestan baru memperebutkan di atas, dan ini BTR tidak hanya jadi tidak hanya memikirkan box lagi karena ada Athena juga. So sampai bertemu di video selanjutnya, ini pasti akan seru, semakin seru, kejar-kejar poinnya. Saya Misna pamit undur diri. Gracia Hanuman.